Mams and Bunda, apa kabarnya? Sehat selalu ya. Nah, kita bertemu lagi dengan saya untuk membacakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Mams and Bunda yang saya terima. Nah, kita mulai ya. Dok, saya sering lihat di media sosial soal ibu hamil yang kena bully atau komentar yang negatif tentang kehamilannya. Nah, bagaimana cara menjaga perasaan agar tidak stres? Nah, ya isu-isu kesehatan mental ibu hamil memang sekarang sedang naik daun ya. Apalagi setelah ramai pemberitaan tentang artis-artis yang mendapat hujatan terkait kehamilannya. Nah, berdasarkan hal ini, para ahli yang pakar-pakar itu sering memberikan ceramah-ceramah dan juga mengingatkan ya bahwa emosi pada ibu hamil itu terekam oleh janin dan dapat mempengaruhi karakter anak di kemudian hari. Nah, tips untuk menjaga emosi ya, batasi medsos, segera mute atau blok ya akun-akun yang memberikan komentar yang negatif atau membuat Bunda tidak nyaman. Nah, itu diblokir saja ya. Komunitas yang positif ya. Jadi bergabunglah Bunda dengan kelas-kelas ibu hamil ya atau komunitas online yang suportif, sama-sama mendukung di mana Bunda bisa berbagi dengan cerita dan mendapatkan dukungan, sama-sama mendukung tentang kehamilannya. Ya, komunikasi dengan pasangan ya. Suami ini penting ya, diskusikan perasaan cemas Bunda atau sedih ataupun bahagia dengan suami ya. Kenapa? Dukungan suami adalah benteng utama kesehatan mental Bunda selama kehamilan. Ya. Istirahat yang cukup, kelelahan fisik bisa memicu stres emosional. Pastikan Bunda memenuhi kebutuhan tidur minimal 8 jam sehari dan siang minimal tidur 1-2 jam pada siang hari. Ada pertanyaan berikutnya, apakah benar kalau ibu hamil dilarang sering marah-marah? Nah, jawabannya benar Bunda ya. Walaupun hormon pada kehamilan itu bisa meningkatkan emosi, tapi Bunda harus menahan-nahan emosi agar tidak meluap-luap. Ya, karena apa? Ya, ada sering para ahli itu berpendapat dan ini juga pendapatnya sering ada di media sosial menjelaskan bahwa kondisi emosi ibu itu termasuk marah itu dapat terekam ke dalam gen pada anak dan mempengaruhi karakternya di masa depan. Nah, ya hati-hati ya, ini bukan sekedar mitos, tetapi sudah banyak dibahas dalam kajian psikologi dan kesehatan. Oleh karena itu, menjaga kestabilan emosi dengan banyak beribadah, ya, konsultasi dengan ahli, kemudian hiburan, istirahat yang cukup, dan melakukan hal-hal yang menyenangkan itu sangat dianjurkan pada saat kehamilan. Jelas ya Bunda ya? Nah, ini yang berikutnya. Tanda awal kehamilan apa saja selain telat haid? Nah, banyak ya. Antara lain bisa mual muntah, ya, morning sickness, pagi-pagi udah terasa mual, ya. Payudara terasa lebih sensitif dan mudah nyeri bila tersentuh, ya, cepat lelah, mudah tersinggung, perubahan mood pada ibu hamil dan sering buang air kecil. Nah, itu merupakan tanda-tanda ada sesuatu yang berubah pada ibu sehingga bisa disebutkan sebagai tanda lain selain telat haid. Nah, apakah flek saat hamil itu normal? Nah, udah kita jelaskan beberapa waktu lalu ya. Flek yang ringan di awal kehamilan bisa terjadi karena adanya implantasi janin ke dalam dinding rahim atau endometrium. Nah, tapi jika fleknya banyak ya,
merah terang, atau disertai malah nyeri yang hebat, nah sebaiknya Bunda segera periksakan ke dokter. Bolehkah ibu hamil minum kopi? Nah, boleh ya, boleh saja, tapi dalam batas yang aman. Disarankan maksimal cuma 200 mg kafein per hari, sekitar 1 cangkir kopi. Konsumsi berlebihan bisa meningkatkan resiko komplikasi lain. Berikutnya, kenapa ibu hamil sering mual di trimester pertama? Nah, ini karena peningkatan hormon HCG tadi, hormon kehamilan ya, dan estrogen ya. Biasanya itu akan membaik setelah masuk pada trimester kedua. Hormonnya udah stabil. Apakah ibu hamil boleh berolahraga? Nah, boleh ya, justru dianjurkan untuk olahraga ringan seperti jalan kaki, yoga pada prenatal, atau berenang-berenang ringan. Hindari olahraga yang berat dan konsultasikan dulu sebelum berolahraga oleh dokter Bunda. Berikutnya, makanan apa yang harus dihindari saat hamil? Ya, makanan yang mentah ya, setengah matang, susu yang tidak dipasteurisasi, alkohol, serta makanan tinggi merkuri seperti pada ikan-ikan tertentu. Ya, apakah sering USG itu berbahaya, Dok? Nah, USG yang dilakukan sesuai indikasi itu sesuai indikasi medis ya, memang ada waktunya sekitar selama kehamilan sebanyak 8 kali ya. Itu indikasi medis, itu aman ya. Tidak ada bukti bahwa USG standar yang dilakukan oleh dokter-dokter kandungan itu bisa membahayakan janin. Tidak ya. Jadi aman USG jika sesuai dengan indikasi medisnya. Kapan gerakan janin mulai terasa? Nah, biasanya Bunda dalam kehamilan itu merasakan gerak janin di usia kehamilan sekitar 4-5 bulan. Kalau anak yang pertama, kehamilan pertama itu lebih lama ya, sekitar 5 bulan ya, dari range-nya antara 16 sampai 24 minggu. Ya, kalau pada yang ibu hamil anak kedua dan selanjutnya itu biasanya lebih cepat merasakan gerak janin karena sudah berpengalaman kehamilan. Nah, beginilah ya jawaban yang saya bisa berikan. Sementara semoga Mams and Bunda berkenan dengan jawaban saya. Jika ada yang kurang dipahami, Mams and Bunda dapat bertanya di kolom komentar. Tulis saja Bunda ya. Insya Allah akan saya baca dan saya jawab di episode lainnya. Oke, salam sehat selalu Mams and Bunda. Dah.